Halo Sobat Nawikrama TV, di tengah lebatnya hutan Kalimantan, sebuah kisah petualangan dan intrik terungkap saat Prabowo Subianto, mantan Jenderal Militer Indonesia yang beralih menjadi Kopassus dan memulai misi yang berani untuk merekrut sekelompok prajurit Dayak, guna memburu pemburu kepala bertopeng yang sulit ditangkap di negara Indonesia. Suku Dayak yang terkenal karena keterampilan tangguh mereka dalam pertempuran dan hubungan mendalam mereka dengan kekuatan mistis hutan adalah kunci rencana Prabowo untuk menangkap pemburu kepala bertopeng dan mengakhiri pemerintahan terornya. Prabowo telah mendengar bisikan-bisikan tentang pemburu kepala bertopeng selama bertahun-tahun. Sosok misterius itu konon katanya jago menyamar, menebarkan ketakutan ke dalam hati siapa saja yang melewati jalannya. Serangannya terhadap desa-desa yang terpencil sangat kejam dan tak kenal ampun, meninggalkan jejak kehancuran. Pemerintah Indonesia telah memberikan hadiah besar untuk kepalanya, namun pemburu kepala bertopeng itu tampaknya selalu lolos dari genggaman mereka, menghilang ke dalam bayang-bayang hutan. Bertekad untuk akhirnya membawa pemburu kepala bertopeng itu ke pengadilan, Prabowo memulai perjalanan berbahaya jauh ke jantung wilayah Dayak. Dengan pelatihan militernya dan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran, ia tahu bahwa ia akan membutuhkan bantuan para prajurit Dayak untuk melacak mangsanya yang sulit ditangkap. Suku Dayak merupakan suku yang bangga dan sangat mandiri serta waspada terhadap orang luar. Namun Prabowo yakin bahwa ia dapat memperoleh kepercayaan mereka dan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan perjuangannya. Saat berjalan menembus lebatnya hutan, Prabowo menemui berbagai tantangan dan rintangan. Cuacanya sangat panas, serangga-serangga tak kenal ampun, dan medannya tak bersahabat. Namun dia terus maju, didorong oleh tekadnya untuk berhasil. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah ia di perkampungan para pendekar Dayak. Desa itu sungguh menarik untuk dilihat, terletak di antara pepohonan tinggi di hutan. Orang-orang Dayak menyambut Prabowo dengan rasa ingin tahu dan hati-hati, penasaran dengan keberaniannya mencari mereka. Ia berbicara kepada para tetua desa, menceritakan usahanya untuk menangkap si pemburu kepala bertopeng dan menyeretnya ke pengadilan. Para tetua mendengarkan dengan penuh perhatian, wajah mereka tanpa ekspresi dan tidak terbaca. Setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, para tetua pun sepakat untuk mengizinkan Prabowo menyampaikan perkaranya kepada majelis prajurit. Prabowo berdiri di hadapan dewan, kata-katanya bergema dengan keyakinan dan tekad. Dia berbicara tentang kekejaman yang dilakukan oleh pemburu kepala bertopeng, tentang nyawa orang tak berdosa yang hilang di tangannya. Dia melukiskan gambaran nyata tentang teror yang mencengkeram bangsa itu, tentang rasa takut yang menyelimuti setiap sudut negeri itu. Para prajurit Dayak mendengarkan dalam diam, wajah mereka tidak dapat dipahami. Ketika Prabowo selesai berbicara, terjadi keheningan sejenak yang menegangkan. Kemudian satu demi satu para prajurit berdiri dan menyatakan kesetiaan mereka terhadap tujuannya. Mereka akan bergabung dengannya dalam upayanya memburu pemburu kepala bertopeng dan menyeretnya ke pengadilan. Bersama para pejuang Dayak di sisinya, Prabowo berangkat memasuki hutan. Sekali lagi hatinya dipenuhi harapan dan tekad. Hari-hari berganti menjadi minggu saat mereka melacak pemburu kepala bertopeng itu melalui semak belukar yang lebat, selalu satu langkah di belakang mangsanya yang sulit ditangkap. Namun Prabowo tidak mau menyerah, tekadnya tidak tergoyahkan. Akhirnya, setelah pengejaran yang melelahkan dan menguji kekuatan serta ketahanan mereka hingga batas maksimal, para pendekar Dayak dan Prabowo berhasil memojokkan si pemburu kepala bertopeng di sebuah tempat terbuka yang terpencil jauh di dalam jantung hutan. Pemburu kepala bertopeng itu berdiri di hadapan mereka, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Keheningan mematikan meliputi tempat terbuka itu saat kedua belah pihak saling berhadapan, ketegangan bergerak di udara seperti listrik. Dalam pertempuran yang cepat dan brutal, para pendekar Dayak dan Prabowo bertempur dengan segenap kepandaian dan kelicikan. Mereka melawan si pemburu kepala bertopeng dan antek-anteknya. Suara benturan senjata dan teriakan perang memenuhi hutan saat para pejuang terlibat dalam pergulatan sengit untuk memperebutkan kekuasaan. Pemburu kepala bertopeng itu bertarung dengan keganasan yang tak tertandingi.
Keterampilannya diasah melalui bertahun-tahun pertempuran tanpa ampun. Namun pada akhirnya Prabowo dan para pejuang Dayaklah yang muncul sebagai pemenang. Si pemburu kepala bertopeng tergeletak tak berdaya di kaki mereka. Teror yang dilakukannya akhirnya berakhir. Prabowo berdiri tegap, dadanya naik turun karena kelelahan, saat para prajurit Dayak berkumpul di sekelilingnya dengan penuh kemenangan. Saat mereka dalam perjalanan kembali ke desa, Prabowo merasakan kepuasan dan kebanggaan menyelimuti dirinya. Pemburu kepala bertopeng telah dikalahkan, kekuasaan terornya telah berakhir. Para prajurit Dayak telah membuktikan diri sebagai sekutu yang tangguh dan setia. Keterampilan mereka dalam pertempuran tak tertandingi. Maka kisah Prabowo Subianto dan para pendekar Dayak yang memburu sang pemburu kepala bertopeng pun menjadi legenda di belantara Kalimantan. Orang-orang berbisik tentang keberanian dan keterampilan mereka, tentang tekad mereka yang tak tergoyahkan untuk melindungi tanah dan rakyat mereka. Dan Prabowo yang sekarang dipuja sebagai pahlawan di kalangan orang Dayak, tahu bahwa ia telah menemukan sekutu sejati di jantung hutan. Belum lama ini setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, isu penangkapan beberapa tersangka dalam kasus korupsi mencuat di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak untuk memberantas korupsi di berbagai daerah dan instansi, termasuk menahan sejumlah pejabat terduga korupsi. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa setiap penangkapan oleh KPK dilakukan berdasarkan bukti kuat serta menekankan pentingnya keadilan hukum bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Kasus-kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan mengupayakan transparansi dalam pemerintahan demi menjaga kepercayaan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik telah menjadi sorotan di Indonesia. Salah satunya adalah penangkapan Tom Lembong yang terkait kasus dugaan korupsi impor gula, yang belum lama ini diumumkan oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya mereka untuk menindak pelaku korupsi di sektor ekonomi. Selain itu, sepanjang 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah menetapkan 100 orang sebagai tersangka dalam berbagai kasus korupsi, termasuk yang baru terjadi dalam beberapa minggu ini. Banyak dari kasus ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta melibatkan pejabat dari berbagai level pemerintahan. Akibat tindakan korupsi yang dilakukan, negara mengalami kerugian sebesar 3,1 triliun. Berikut 7 bentuk tindakan korupsi yang dilakukan. 1. PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang diketahui santer terdengar berita korupsinya. Kejagung menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Pelaku tertangkap dalam kasus ini adalah 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa. Tak hanya pejabat tinggi dan terkenal di instansi besar, seorang kepala desa dan sekretaris desa Tanah Renah, Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara pun tak luput dari operasi tangkap tangan atas dugaan korupsi dana desa sebesar 780 juta rupiah, dan pelaku yang ditangkap 2 orang untuk yang ketiga kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Pengacara Ronald, yakni Lisa Rahmat, dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard sebagai tersangka. Adapun pelaku yang ditangkap berjumlah 5 orang. Berikutnya yang keempat, korupsi Tol Padang Pekanbaru. 12 orang ASN ATR BPN ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru dan merugikan negara sebesar 27 miliar. Pelaku tertangkap 12 orang. Kelima, PT Anam. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi di PT Anam Indonesia. Para tersangka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal sejumlah 109 ton emas. Yang keenam, korupsi dana hibah NPCI. Anggota DPRD Solokvin Fabiano ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI Nasional Paralimpik Komite Indonesia senilai 122 miliar rupiah. Yang ketujuh, korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasi Lembong atau akrab disapa Tom Lembong
sebagai tersangka kasus dugaan terkait kebijakan impor gula pada 2015 dan merugikan negara hingga 400 miliar. Perkembangan penangkapan pelaku korupsi di tahun ini menunjukkan langkah yang sangat serius aparat dalam pemberantasan korupsi dengan penekanan pada pengembalian kerugian negara serta penegakan hukum yang lebih tegas. Itulah sebagian informasi yang admin sampaikan. Semoga Presiden Prabowo menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang terbaik buat kita semua.